Di dalam sebuah series Kamen Rider, pasti ada yang namanya point of interest, yang bikin serial tersebut menarik buat kita. Salah satunya adalah pekerjaan ataupun latar belakang dari sang tokoh yang ada dalam serial yang kita ikuti. Dan yang akan kita bahas kali ini, ialah sosok Kamen Rider dengan latar belakang sebagai CEO perusahaan. Ternyata ada loh Kamen Rider yang jadi CEO di suatu perusahaan. Penasaran? Simak daftar 8 Kamen Rider yang jadi pimpinan perusahaan berikut ini. Sebuah kota yang bernama Kota Zamawe, terdapat sebuah perusahaan besar bernama Yggdrasil Corporation. Orang-orang di sana merasa seperti tinggal di sebuah kota yang dibentengi. Maka untuk menghilangkan rasa jenuh dan tertekan, para masyarakat di kota tersebut membuat grup-grup dance untuk menghilangkan rasa kejenuhan tersebut. Di sisi lain, muncul sebuah permainan baru dan sangat terkenal, di mana mereka menggunakan sebuah game box misterius yang dinamakan Lockseed, yang dapat mengeluarkan monster bernama Infest yang katanya berasal dari dimensi lain untuk diadu tanding. Semakin terkenalnya permainan tersebut, ternyata membuat dinding penengah antara dimensi Infest dengan manusia terbuka, dan membuat Infest bisa masuk ke bumi dengan leluasa. Di balik itu semua, Yggdrasil Corporation menyembunyikan sebuah rahasia perihal hutan Helheim, yakni dunianya para Infest, yang ternyata berhubungan dengan bumi. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, Kotora Kureshima yakni Kamen Rider Zangetsu menyimpan rahasia ini kepada semua warga negara di kotanya tersebut. Namun lama-kelamaan rahasia ini mulai terbongkar oleh kota dan anggota tim dance lainnya yang ingin mengetahui di balik rencana Yggdrasil. Mereka mulai sadar bahwa dunia yang mereka tinggali saat ini berada dalam ancaman bahaya yang besar. Mitsuru Sono. Mitsuru Sono adalah Kamen Rider Emperor dari serial Kamen Rider Ryuki. Dikisahkan di sana Mitsuru Sono memilih menjadi rider agar bisa menjadi kaya dan bahagia. Ironisnya, sang ayah dari Mitsuru Sono kemudian meninggal dan mewariskan perusahaan keluarga padanya dan membuat cita-cita Mitsuru Sono untuk menjadi kaya dan bahagia pun terwujud. Kejadian ini malah membuatnya kehilangan tujuan sebagai rider dan menjadikannya terbunuh di akhir kisah hidupnya. Hiden Aruto. Zero One sendiri berlatar belakang di masa depan, di mana robot dan manusia sudah hidup berdampingan untuk membantu aktivitas manusia. Lalu siapa yang menjadi Kamen Rider? Orang itu adalah anak muda bernama Hiden Aruto. Awalnya, Aruto hanya seorang pelawak, namun ternyata sang kakek adalah pemimpin perusahaan Eden Intelligence yang memproduksi Humagear, yakni robot manusia. Nah, konfliknya dimulai saat ada organisasi jahat yang sengaja mau membuat Humagear jadi monster dan menyerang manusia, agar dunia dikuasai oleh para robot. Disinilah Zero One menjadi pelindung dari Humagear monster tersebut. Itsuru Takamizawa. Selain Mitsuru Sono, ada juga Itsuru Takamizawa yang sama-sama berasal dari serial Kamen Rider Ryuki. Itsuru Takamizawa alias Kamen Rider Verde adalah orang kaya berusia 38 tahun yang memimpin Takamizawa Group. Dia memutuskan menjadi rider untuk mendapatkan kekuatan lebih supaya bisa menguasai dunia. Hidup Kamen Rider Verde berakhir di tangan Kamen Rider Night. Taiga Nobori. Taiga Nobori adalah kakak beda bapak dari Wataru Kurenai, tokoh utama dari serial Kamen Rider Kiva. Taiga sendiri adalah Kamen Rider Saga sebelum mengubah identitasnya menjadi Kamen Rider Dark Kiva. Taiga Nobori ini menjadi pimpinan perusahaan yang dibangunnya sendiri pada tahun 2008. Perusahaan bernama Development and Pioneer ini bergerak di bidang pendanaan riset demi pengembangan masa depan umat manusia. Hajime Shijou. Di salah satu dunia alternatif yang ada di serial Kamen Rider Decade,
ada dunia Kamen Rider Blade alternatif, di mana Board adalah sebuah perusahaan besar dengan Hajime Shijo sebagai pemimpinnya. Dikisahkan ternyata Shijo ini adalah Kamen Rider Chalice sekaligus Joker Undead, musuh yang harus dikalahkan oleh Kamen Rider Blade di dunia itu dan Tsukasa Kadoya, sang Kamen Rider Decade. Beruntungnya, Tsukasa dan rekan-rekannya berhasil mengalahkan Joker Undead dan menyelamatkan World of Blade. Dan Kuroto. Mungkin bagi kalian yang menonton serial Kamen Rider X-Seid sudah tidak asing lagi dengan Dan Kuroto alias Kamen Rider Genmu. Dan Kuroto adalah pimpinan dari Genmu Corporation, perusahaan game yang menciptakan alat-alat untuk berubah di serial Kamen Rider X-Seid. Sayangnya, sejak awal ceritanya ia sudah kehilangan jabatannya sebagai CEO di Genmu Corporation akibat perbuatan jahatnya yang ketahuan oleh kelompok dokter yang sekaligus adalah Kamen Rider. Dan Masamune. Dan Masamune alias Kamen Rider Kronos adalah ayah kandung dari Dan Kuroto yang memanfaatkan kecerdasan anaknya untuk menciptakan game agar bisa menguasai dunia. Dan Masamune sendiri adalah pimpinan dari Genmu Corporation sebelum Dan Kuroto, sampai kemudian Dan Masamune dipenjara. Namun selepas dari penjara, Dan Masamune kembali menduduki jabatan sebagai CEO dan bahkan sempat menjadi musuh utama di serial Kamen Rider X-Seid. Amatsugai. Oke, kalau yang satu ini pasti tidak asing jika kalian yang mengikuti serial Kamen Rider Zero One. Amatsugai alias Kamen Rider Towser adalah pimpinan Zaya Enterprise, sebuah perusahaan yang menjadi saingan Hidden Intelligence milik Hiden Aruto, sang tokoh utama. Dia berencana mengambil alih dunia dengan memanfaatkan Arc, sekaligus memanipulasi Hiden Aruto untuk mencapai tujuannya. Identitasnya sebagai CEO sekaligus Kamen Rider dengan tubuh emasnya membuat banyak penonton terkesan. Dengan mengenakan sabuk bernama Zaya Thousand Driver, memungkinkannya dapat mengakses Zetsumerashiki, sebuah progress key yang digunakan oleh organisasi Metsubojinrai.net untuk merubah Yumagir baik menjadi jahat. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mana Kamen Rider sekaligus pemimpin perusahaan yang paling keren di mata kalian? Jangan lupa berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, kasih like dan share video ini. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.